Pastinya kalau untuk penjualan rumah, second ya, pastinya prioritas itu adalah lingkungan, kembali lingkungan dan lokasinya di mana. Nah untuk harga, tentunya itu disesuaikan juga dengan kondisi rumah, karena berbeda untuk, kondisi rumah lama ataupun rumah baru kan hitungannya pasti, sangat berbeda ya. Jadi, tentunya, ada hitungan tersendiri gitu. Dan itu menjadi prioritas. Sebenarnya untuk kembali lagi ke nomor satu adalah, yang paling utama, faktor yang utama adalah karena untuk lokasinya dan lingkungannya, gitu Mbak. Oke, kalau untuk di Pondok Indah dan Kebayoran Baru ini, range harganya sekitar berapaan sih Mbak untuk lingkungannya sendiri? Oke, kalau di Pondok Indah ya, di sini ini, sekitaran ya, untuk beli ya. Kalau untuk beli itu ada 2 sebetulnya. Kita biasanya, bagi ada luas sekitar 200 sampai 300 dan 400 ke atas gitu. Karena demand yang lebih banyak itu adalah sekitaran masih 200 sampai 300 meter. Nah untuk range harganya ya kira-kira, sebenarnya masih stabil sekarang karena, saya pun pribadi masih jual dengan harga kondisi, kondisi yang baik harganya. Itu range sekitarnya antara, 38 juta sampai 41 sampai 42 juta per meter. Itu kondisinya, rumahnya masih layak huni lah ya, masih layak huni. Kalau untuk kafling, nah beda lagi hitungannya, Mhm. gitu Mbak. Iya. Oke. Bu Nina, Mhm. di tengah, Iya. ancaman kenaikan suku bunga acuan dalam negeri, ini apakah Anda melihat bahwa masyarakat akan semakin sulit nih untuk memiliki rumah seperti, sebelumnya tadi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, mention terkait hal Mhm. tersebut? Mhm. Kalau saya lihat ini tahun ini sama tahun lalu, pertengahan tahun lalu saya, eee, transaksi itu semua pakai sebagian besar 70% pakai KPR. Oke. Dan ya KPR dan itu sekitaran umur 30 sampai 40 tahun ya. Jadi menurut saya, eee, cukup baik ya, menurut saya Mhm. ya. Iya, ya cukup Oke. baik untuk pembelian rumah saat ini ya. Iya, memang sebagian besar itu, ada juga kayak misalkan daerah BSD, Gading Serpong gitu. Itu pun saya lihat, saya suka berdiskusi dengan teman-teman, itu juga pangsa pasarnya sekarang lagi bagus gitu. Kalau untuk tren ke depannya seperti Iya, apa Bu, kalau misalkan suku bunga acuan naik? suku acuan ya kalau bisa, ini ya, mungkin kebutuhan ya, disesuaikan juga dengan kebutuhan dari nasabah itu sendiri ya tentunya. Ya kalau tentunya sih kalau berharap kalau bisa suku bunganya seperti sekarang suku bunganya saya bilang cukup oke sih ya. Cukup Oke. oke ya untuk saat ini. Oke, Bu Nina, Iya. kalau misalkan di tengah, tren inflasi yang menanjak, seperti apa sih Anda melihat, nantinya daya beli masyarakat apalagi juga nanti dengan di tengah ancaman kenaikan suku bunga acuan? Mhm. Kalau saya melihat sekarang ini, saya melihat sekarang itu untuk di Pondok Indah sendiri barang tentu, udah mulai berkurang nih Mbak, jujur. Mhm. Saya juga agak susah nyari barang sekarang, karena Oke, penurunannya kita bisa udah berapa cukup, persen, Bu Nina? kenapa? Maaf? Penurunannya bisa berapa persen? Kalau penurunan sih kayak, untuk sekarang ini justru saya lihat meningkat ya. Karena, stok properti di Pondok Indah ini sedang lagi udah banyak yang terjual nih, jujur. Kalau oke. Kalau untuk Iya, daya belinya sendiri ini Bu, proyeksi Anda seperti apa nih di tengah, tren inflasi yang melonjak, kemudian juga nanti, kemungkinan akan, iya, suku bunga acuan akan dinaikkan? iya. Kalau menurut saya, sekarang, eee, untuk demand itu lebih banyak kan sebetulnya 200 sampai 300 meter ya. Kebutuhannya, sekarang itu bagus sih, Oke. masih bagus, masih stabil, iya. Oke, Karena ini baik. Pondok Indah kan barangnya berkurang, stok barangnya. Dan sekarang KPR ini kemarin saya nanganin ini, lagi berjalan 70% semua pakai KPR. Oke, artinya masih stabil ya Bu Nina ya. Nantinya Saya akan akan semakin ke baik.
Pak Barat, kalau misalkan Anda melihat di tengah tren kenaikan inflasi dan juga ada ancaman kenaikan suku bunga acuan, seperti apa sih Anda melihat daya beli saat ini dan juga proyeksi daya beli masyarakat nantinya terhadap penjualan rumah second? Mbak, kalau dari saya sendiri, pertama membandingkan daya beli sekarang dan daya beli tahun lalu, sudah ada peningkatan. Itu satu dulu, bahwa ada peningkatan sejak setahun lalu. Yang saya expect untuk kedepannya adalah ini akan stabil, karena kebutuhannya tetap ada. Ini antara balance antara demand dan supply, di mana supply-nya pun nggak terlalu banyak di sini. So yang akan Hmm, saya expect kedepannya adalah meskipun ada suku bunga inflasi peningkatan, tetap demand itu akan stabil. I think oke. kita sudah mencapai satu poin di mana demand akan stabil untuk at least beberapa waktu ke depan. Oke. Nah, kalau misalkan, dari riset Anda, daerah-daerah mana saja nih yang ke depannya ini trennya masih tetap menjadi daerah yang favorable bagi penjualan rumah mewah second, Pak Barat? Oke, untuk rumah mewah second pastinya adalah tetap di Jakarta Selatan dan Utara. Tapi kami juga lihat ada banyak peningkatan di daerah sekitar Jakarta nih. Daerah BSD, di Jabodetabek khususnya. BSD, Alam Sutra, itu kita lihat ada peningkatan tetap. Pasti primadonanya di DKI adalah Jakarta Selatan dan Utara. Hanya kita lihat BSD dan sekitarnya juga ada peningkatan.